Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Alamsyah dari kelas SPI 1 dengan NIM 204 10 40 418. Mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi untuk memenuhi tugas UAS yang berjudul Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang artikel saya, yaitu ada 5 agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Mayoritas penduduk Indonesia sendiri menganut agama Islam. Dengan tingkat toleransi yang tinggi, kehidupan manusia memang tidak terlepas dari agama. Agama bukan hanya menjadi kepercayaan, tetapi tuntutan hidup untuk manusia. Manusia pun meyakini bahwa kehidupan mereka tidak akan terkontrol tanpa andil dari agama. Dapat dikatakan agama merupakan sebuah pegangan hidup yang tak bisa digantikan oleh apapun, termasuk harta dan tahta itu sendiri. Kemudian umat Kristen merupakan salah satu umat yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu keberagaman agama di Indonesia, dan dalam suatu keagamaan di Indonesia pastinya memiliki suatu organisasi yang berjalan atas agama Kristiani. Maka dalam pembahasan kali ini saya akan membahas salah satu organisasi yang terkenal dalam agama Kristiani, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau disingkat PGI. PGI itu adalah salah satu organisasi yang bergerak atas dasar agama umat Kristen. Setelah Perang Dunia Kedua, berdirilah 3 buah dewan daerah, yaitu Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia yang berpusat di Yogyakarta pada tahun 1946. Kemudian Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja di Indonesia bagian Timur yang berpusat di Makassar pada tahun 1947. Dan yang terakhir, Majelis Gereja-Gereja bagian yang terletak di Sumatera pada tahun 1949. Oleh karena itu, PGI tidaklah bermaksud untuk menyeragamkan gereja-gereja di Indonesia, dan PGI juga bukanlah hendak menjadi suatu super crush yang mendominasi gereja-gereja anggota, melainkan keesaan yang dimaksud adalah keesaan dalam tindakan. Oke, lanjut ke pembahasannya, yaitu pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 disediakan konferensi persiapan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Sebelum Perang Dunia Kedua telah diupayakan membangun suatu dewan yang membawahi pekerjaan dan zending. Namun karena pecahnya Perang Dunia Kedua, maksud tersebut diundur. Setelah Perang Dunia Kedua berdirilah 3 buah dewan daerah, yaitu tadi yang saya jelaskan di latar belakang: Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Usaha Bersama Gereja-Gereja, dan yang terakhir Majelis Gereja-Gereja Anggota Sumatera. Dan pada tanggal 21 Mei sampai 28 Mei 1950 disediakan konferensi pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang bertempat di Sekolah Teologi Tinggi, sekarang yaitu STT Jakarta, yang ada dalam konferensi tersebut. Salah satu agenda dalam konferensi tersebut adalah pembahasan tentang anggaran dasar DGI pada tanggal 25 Mei. Anggaran dasar DGI disetujui oleh peserta konferensi, dan tanggal tersebut ditentukan sebagai tanggal berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI dalam sebuah manifest pembentukan DGI. PGI juga berupaya terus memperkembangkan persatuan dan keesaan di kalangan gereja-gereja di Indonesia. Karena itu, pada sidang raya ke-11 PGI di Jayapura pada tanggal 21 Oktober sampai 30 Oktober 1994 disahkanlah 5 dokumen keesaan gereja, yaitu pokok-pokok tugas panggilan bersama, pemahaman bersama imam Kristen,
piagam saling mengakui dan saling menerima, atur dasar persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kemandirian teologi, daya dan dana kemandirian. Tujuan PG adalah untuk mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia, mendirikan semua gereja untuk umat Kristen berdasarkan Alkitab untuk gereja yang mendukung keesaan. Program pelaksanaan PGI terdiri dari bidang keesaan dan pembaruan gereja, bidang keadilan dan perdamaian, bidang marturia biro perempuan dan anak, bidang biro pemuda dan remaja, biro Papua, badan penelitian dan pengembangan, majelis pekerja harian, dan keanggotaan PGI yaitu ada 2 jenis anggota, yaitu sinode gereja dan PGI wilayah. Sinode gereja ini, anggota PGI saat ini terdapat 80 sinode gereja yang terus bertambah di bawah PGI yang mengembang dari 26 PGI wilayah. Saat ini terdapat 27 majelis pekerja harian cabang PGI wilayah, yaitu PGI wilayah DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Kalimantan Selatan. Syarat-syarat keanggotaannya yaitu ada atur gereja sendiri, ada anggota dewasa yang sudah dibaptis, menunjukkan kerjasama yang kuat dengan gereja-gereja tetangganya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.